Beberapa hari belakangan ini, hujan terus turun di daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Beberapa titik tempat di Jakarta mulai terendam banjir. Mengapa hal ini bisa terus terjadi? Dan apa yang kiranya bisa diperbaiki? Bersama saya Brema, mari mengulas di kacamata arsitek lanskap. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya mencoba membahas lagi mengenai banjir. Nah, jika di video sebelumnya saya sudah membahas permasalahan banjir yang ada di seputaran Kalimantan, kali ini saya akan membahas banjir yang sedang melanda di ibu kota tercinta, yaitu DKI Jakarta. Nah, Jakarta banjir lagi. Bagi masyarakat ibu kota, saya rasa kalimat tersebut tidak asing lagi. Bahkan sudah terbiasa jika mendengar kata tersebut. Atau bahkan lebih parah lagi, tidak heran lagi untuk melihat bencana alam seperti banjir. Nah, curah hujan tinggi saya rasa sudah tidak logis lagi jika kita masukkan ke dalam alasan mengapa Jakarta sering sekali banjir. Perdebatan soal penyebab dan solusi banjir di kalangan ilmuwan, peneliti, ahli tata kota, dan juga pemerintah seolah menjadi playlist yang sering kita dengar jika kita melihat berita banjir. Nah, dan maka kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana penanggulangan banjir dari kacamata seorang arsitek lanskap. Langsung saya masuk, yaitu adalah sistem drainase yang tidak maksimal. Nah, saat sedang terjadi banjir, orang baru sibuk membicarakan sistem drainase. Tapi coba kita melihat ke belakang, apakah semua pembangunan jalan dan juga perumahan yang sporadis pernah berkoordinasi masalah bagaimana pembuangan air dan juga sanitas? Nah, saya coba mengambil contohnya, yaitu adalah di underpass Kemayoran, yang dimana underpass Kemayoran ini menjadi kolam pembuangan air hujan dari jalan dan juga kawasan di sekitarnya, karena sistem drainasenya tak terhubung dengan sistem drainase utama. Padahal seharusnya underpass ini tidak boleh menerima beban drainase dari jalan ataupun kawasan sekitarnya. Ditambah lagi, kebiasaan pedagang kaki lima atau penjual makanan membuang sampah ke drainase juga memperburuk keadaan. Nah, saya di sini merasa bahwa banyak yang memperhatikan soal ini, karena banyak juga yang tidak memeliharanya. Saluran drainase di perkotaan yang baik itu memiliki toleransi lama genangan tertentu. Nah, jika sampai ada genangan yang kedalaman dan lama genangannya melebihi waktu yang ditentukan, berarti sistemnya juga harus diperbaiki. Nah, misalnya, kedalaman genangan yang ditoleransi atau diperbolehkan 5 cm selama 3 jam. Jika melampaui itu, berarti respon sistem drainasenya sudah harus ditelah ulang. Nah, guna mengatasi banjir Jakarta, maka diperlukan upaya komprehensif. Nah, di sini menurut saya diperlukan pengelolaan sumber daya air, termasuk upaya konservasi, pendayagunaan air, serta sumber air, serta penanggulangan daya rusak air tersebut. Nah, itu dilakukan secara terpadu sejak hulu hingga hilir, dan mencakup air permukaan dan juga air tanah. Agar langkah pengoptimalan sistem drainase ini efektif, saya rasa perlu adanya pembagian tugas dan juga wewenang antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, jika keduanya berjalan dengan baik, maka sistem tidak akan berfungsi juga dengan baik. Misalnya, pemerintah pusat bertanggung jawab pada pengelolaan sungai-sungai utama. Tetapi, jika pemerintah daerahnya tidak menyetujui kebijakan pemerintah pusat, ya apa yang direncanakan tidak akan berhasil dengan baik tentunya. Karena sistem drainase internal dalam suatu kawasan itu menjadi tanggung jawab pengelola kawasan tersebut. Pemerintah dalam mengambil kebijakan hendaknya memperhatikan konsep alam juga tentunya. Nah, prinsip air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan itu terkadang tidak sesuai dengan pola birokrasi di administrasi. Nah, yang selanjutnya ini adalah pemaksimalan ruang terbuka hijau. Salah satu upaya lain untuk dapat memaksimalkan daerah resapan air di perkotaan ini adalah menghadirkan ruang terbuka hijau publik. Nah,
For your information, luas total ruang terbuka hijau di DKI Jakarta adalah sebesar 59,25 km persegi yang terbagi atas beberapa kota madya. Dan kota Jakarta Timur ini merupakan wilayah kota madya yang memiliki nilai ruang terbuka hijau paling besar, yaitu 24,5 km persegi. Nah, keberadaan ruang terbuka hijau ini merupakan faktor yang penting dalam membangun keberlangsungan ekologis suatu kota. Karena ruang terbuka hijau memiliki fungsi sebagai nature purification wilayah perkotaan seperti resapan air dan juga karbon. Nah, tetapi fungsi ruang terbuka hijau secara ekologi ini tidak akan bermanfaat jika tidak diimbangi dengan upaya untuk memperbaiki kualitas-kuantitas ruang terbuka hijau di DKI Jakarta sendiri. Bahkan, kondisi yang memprihatinkan adalah pesatnya laju pertumbuhan kota seringkali mengorbankan ruang terbuka hijau itu sendiri. Nah, contoh yang paling bisa diambil adalah pemenuhan 30% ruang terbuka hijau DKI Jakarta dari luas wilayahnya. Ini merupakan suatu hal yang sampai saat ini pun ini belum direalisasikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Bahkan, tiap tahunnya ruang terbuka hijau DKI Jakarta ini malah mengalami penurunan. Nah, permasalahan dari aspek teknis yang paling mendominasi terjadi di DKI Jakarta adalah permasalahan alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini terjadi karena adanya upaya pemerintah atau swasta untuk mendukung pertumbuhan penduduk melalui pembangunan kota yang mengarah pada pembangunan sarana dan juga prasarana penunjang kebutuhan masyarakat. Nah, solusi utama yang dapat mengatasi permasalahan terkait pemenuhan ruang terbuka hijau DKI Jakarta adalah berupa kebijakan dan juga regulasi atau peraturan baru di DKI Jakarta. Karena dengan adanya kebijakan dan juga regulasi baru yang memiliki semangat dan juga berkonsisten terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau, maka semua pihak di dalamnya akan mengikuti kebijakan dan juga peraturan tersebut. Nah, kebijakan dan regulasi baru ini dibutuhkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk memudahkan melakukan langkah-langkah dalam penambahan luas ruang terbuka hijau. Selain itu, melalui cara ini juga Pemda DKI Jakarta dapat melakukan kontrol atas setiap pelanggaran yang berkaitan dengan pemenuhan ruang terbuka hijau DKI Jakarta, serta dapat memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Nah, melalui ruang terbuka hijau ini juga, arsitek landscape ini dapat menjawab solusi dari faktor permasalahan banjir di ibu kota melalui perannya secara langsung dalam merancang ruang terbuka hijau di perkotaan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya ini adalah kesadaran dari setiap masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman, faktor-faktor banjir yang ada selama ini mungkin teman-teman semua sudah paham dan sering membaca di media-media seperti artikel, berita, bahkan juga koran, dan juga lain-lain. Nah, tetapi sadarkah teman-teman semua, ada faktor-faktor penyebab banjir yang sebenarnya itu merupakan hal yang kecil sebenarnya, tetapi sangat berdampak ke depannya, dan yang paling vital adalah dapat memperparah kondisi banjir. Contohnya, seperti buang sampah sembarangan. Nah, kesadaran masyarakat akan membuang sampah sembarangan ini sangat-sangat kurang. Saya pun pribadi juga heran gitu teman-teman, karena hampir di setiap tempat itu pasti ada yang namanya papan peringatan tentang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau kita melihat di bantaran sungai, kali, ataupun juga di sepanjang jalan, itu masih banyak juga sampah-sampah berserakan. Berarti di sini memang saya mengambil kesimpulan adalah letak kesalahan di sini adalah tentang kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, contoh lain lagi yang bisa saya ambil di sini adalah membangun rumah di bantaran sungai. Nah, lahan kosong di sekitar sungai sendiri ini kan fungsinya sebagai pendamping sungai dalam melakukan resapan air secara maksimal. Namun kalau misal ada bangunan-bangunan liar di sekitar hulu sungai, maka ini bisa menimbulkan masalah ya, nantinya sungai tidak sanggup menampung air dan juga mengakibatkan banjir, ya kan? Jadi tolong kepada masyarakat, tolong dipatuhi kebijakan pemerintah yang telah memberi fasilitas rusun atau rumah susun. Jangan mempertahankan keinginan tetapi malah merugikan lingkungan kita ke depannya.
Nah, contoh terakhir lagi nih, mungkin terdapat pembangunan yang mengganggu saluran air. Nah, mungkin karena adanya salah perhitungan yang bisa mengenai area peresapan, sehingga air hujan lebih banyak ya tertahan daripada dialirkan. Nah, kesadaran dari pengelola proyek ini juga perlu diperhatikan dan harus sangat waspada. Karena ketika salah sedikit, maka lingkungan akan menjadi ancamannya. Nah, tentu pada akhirnya teman-teman semua ini juga tergantung pada kesadaran diri masyarakat masing-masing. Karena percuma juga jika pemerintah telah membuat fasilitas drainase yang bagus, RTH yang memenuhi syarat, serta membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Tetapi kalau dari masyarakat sendiri saja, itu masih banyak yang menyepelekan dan juga tidak mematuhi peraturan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, ya saya rasa akan sama saja dan akan seterusnya penanggulangan banjir ini tidak dapat terrealisasikan dan tidak dapat menemui titik terang untuk jalan keluarnya. Karena yang paling penting di sini adalah masyarakat dan juga pemerintah ini harus sama-sama saling bersinergis agar semuanya saling berkesinambungan dan juga lingkungan kita bersama dapat terjaga demi terhindar dari bencana-bencana alam seperti banjir. Nah teman-teman semua, mungkin sekian pembahasan banjir di ibu kota dari yang sudah saya jelaskan juga mengenai permasalahan dan juga jalan keluar serta solusi yang bisa ditempuh untuk mengurangi dan juga menanggulangi banjir yang ada di ibu kota ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk subscribe, like, komen, dan juga share video Digilarts. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk teman-teman semua agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari Digilarts Indonesia. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brema, pamit. Kayaknya gue karena habis tidur relax banget asli.